Laravel 8 selalu hadir dengan sistem autentikasi yang memudahkan kita untuk mengimplementasikannya. Di sini, untuk authentication dari Laravel 8, kalau teman-teman ngikutin awal-awal rilisnya, sangat gencar orang yang membicarakan tentang Jetstream. Banyak yang positif, tapi banyak juga yang negatif. Kenapa? Karena Laravel Jetstream sendiri menggunakan beberapa teknologi yang mungkin untuk beberapa teman belum familiar. Nah, yang teman-teman biasanya miss atau pengguna baru miss adalah Laravel Jetstream ini adalah opsional. Kita tidak wajib menggunakannya. Hal yang paling penting menurut saya pertama adalah teman-teman benar-benar mengerti dasar dari sistem autentikasi di PHP, lalu kita implementasikan di Laravel. Di Laravel sendiri tentunya ada fungsi-fungsi natif yang bisa kita pakai. Kalau teman-teman mau benar-benar dari nol bikinnya, sebagai contoh di sini untuk mengecek apakah user sudah login, kita bisa pakai auth check. Lalu atau untuk seperti implementasi untuk loginnya, kita bisa pakai metode ini. If authentication attempt, kalau dia mencoba memasukkan credential ini dari email dan password, maka kita bisa melanjutkannya setelah kita mengautentikasikannya, melanjutkannya ke halaman yang kita mau. Jadi pada dasarnya fungsi-fungsi dasar yang kita mau implementasikan sangat-sangat bisa kita jalankan, atau kalau kita mau mulai dari nol ketika kita sudah punya instalan Laravel 8 yang masih baru di sini. Teman-teman bisa, opsi yang pertama adalah membuat sistem autentikasinya sendiri. Saya akan pakai di sini sistem autentikasi, bikin sendiri dari nol. Meskipun saya bilangnya dari nol, tentunya Laravel sudah punya fungsi-fungsi yang bisa teman-teman pakai. Ini adalah opsi sistem autentikasi di Laravel 8. Lalu opsi kedua yang seperti kita sebut bersebelumnya, yaitu ada ditawarkan Laravel Jetstream. Nah, tapi banyak yang protes karena dia menggunakan beberapa teknologi dalam tanda kutip baru, adalah Livewire, Inertia, begitu juga dengan CSS-nya sendiri. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar, tapi banyak juga yang belum, yaitu Tailwind. Nah, di sini dia menggunakan beberapa stack dasar. Pada saat kita menginstal Laravel Jetstream-nya ada Livewire, ada pilihannya pakai Inertia yang bisa pakai Vue atau React, dan untuk CSS-nya kita pakai Tailwind. Nah, ini yang banyak orang protes. Tapi sekali lagi ini adalah opsi, teman-teman tidak wajib memakai ini. Dan opsi yang ketiga adalah menggunakan Laravel Fortify. Laravel Fortify adalah package resmi di bawah GitHub-nya Laravel juga. Kalau teman-teman cari di autentikasinya Fortify, dia ada di sini, Jetstream atau Fortify. Pada dasarnya, kalau Jetstream, dia menggunakan semua stack ini langsung. Laravel Fortify, kita bisa bilang dia agnostik. Atau bahasanya di sini adalah headless UI auth, di mana kita tidak membuat sistem user interface-nya secara otomatis, tapi kita mau menggunakan fungsi-fungsi backend atau kode-kode login, register, dan fungsi backend lainnya yang sudah datang dari Laravel langsung. Nah, di sini kita bilang kalau mau pakai Fortify, saya mau menggunakan headless UI authentication atau yang tidak diberikan UI-nya. Jadi nanti teman-teman perlu mengimplementasikan sendiri atau membuat halaman user interface-nya sendiri-sendiri. Strukturnya masih sama seperti ada halaman register, halaman login, tapi fungsi-fungsi backend-nya semua sudah disiapkan. Jadi itu kurang lebih. Jadi kalau pada dasarnya kita bisa bikin dari nol, lalu kita juga ada fungsi Laravel Fortify, ada juga Jetstream yang lebih kompleks yang tidak kita bahas di bagian ini, yaitu sangat komplit, ada seperti halaman untuk tim, sistem untuk tim page, lalu ada update profil, itu semua bisa kita lakukan secara otomatis setelah kita menginstal Laravel Jetstream. Jadi ini semua pilihan, tentu ada teman-teman yang harus pelajari kalau mau menggunakan sesuatu yang lebih lengkap seperti Jetstream ini.